Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai tanaman tembakau. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Alfian Torik dengan NIM akhiran 1113 dan rekan Saya Nurlaili Indah Gustin dengan akhiran NIM 1116. Saya Muhammad Mafaruk dengan NIM akhiran 1122. Saya Senda Amalia Gisna dengan NIM 1129. Let's check out! Berdasarkan bukti-bukti arkeologis, tembakau telah ditanam di Amerika sejak tahun 6000 sebelum Masehi. Sekitar tahun 1 sebelum Masehi, penduduk asli Amerika Utara telah menggunakan tembakau untuk merokok. Tembakau diperkenalkan dari Amerika ke Eropa oleh orang Spanyol yang tidak lama setelah penemuannya di Amerika, yakni pada tahun 1518, yang kemudian tumbuh dan berkembang di Portugal pada tahun 1560. Masuknya spesies Nicotiana tabacum ke Asia diperkenalkan oleh penjelajah Eropa yang membawa benih bersama mereka. Portugis telah memperkenalkan spesies ini ke kolonial Asia mereka pada akhir abad ke-16. Ada beberapa teori yang menyatakan asal mula tembakau masuk ke Indonesia. Pertama, tembakau diperkirakan dibawa oleh bangsa Portugis saat tiba di Kepulauan Nusantara. Kemungkinan besar tembakau mulai dikenal di Nusantara pada awal abad ke-16. Tembakau diperkirakan masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521 sampai 1529. Orang-orang Spanyol berlayar ke Maluku melalui jalur perairan Indonesia untuk mencari rempah-rempah sekaligus membawa benih tembakau di Nusantara. Portugis diperkirakan juga membawa tembakau ke Nusantara antara tahun 1512 hingga 1641. Dalam waktu singkat, tanaman tembakau berkembang luas di Pulau Jawa. Tahun 1860, kemudian dibangun perkebunan Oud Jember oleh George Birnie di wilayah Karesidenan Besuki, Jawa Timur, yang menghasilkan tembakau berkualitas tinggi untuk pasar Eropa yang dikenal dengan tembakau Jember. Badan Pusat Statistik BPS mencatat produksi tembakau di Indonesia sebanyak 225.700 ton dari luas ladang tembakau di Indonesia yang mencapai 236.667 hektar pada tahun 2021. Sebagian besar produksi tembakau Indonesia dari perkebunan rakyat, yaitu sebanyak 224.700 ton, sementara produksi tembakau pada perusahaan besar yaitu sebanyak 1.000 ton. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi yang paling banyak memproduksi tembakau yakni 100.600 ton pada tahun 2022. Kemudian Nusa Tenggara Barat menyusul di urutan kedua dengan produksi sebanyak 55.700 ton dan Jawa Tengah mencatat produksi tembakau sebanyak 53.700 ton. Di Jember, tembakau banyak ditanam petani di Kecamatan Puger, Kalisat, Sukawono, Wuluhan, dan Ledokombo. 5 kecamatan itu tiap tahunnya akan menghasilkan lebih dari 2.000 ton daun tembakau kering. Mari kita mengenal tentang karakteristik tembakau. Karakteristik yang berbeda-beda pastinya dapat diketahui dari masing-masing jenis tembakau. Jenis yang pertama, yaitu jenis tembakau rakyat, di mana tembakau ini adalah tembakau asli Indonesia, khususnya yang ditanam di daerah Jawa Tengah. Tembakau ini sudah berkembang sejak abad ke-16 yang proses penanaman hingga pengolahannya dilakukan oleh petani. Tembakau ini memiliki cikal bakal untuk bahan dasar rokok kretek. Ciri khasnya memiliki aroma khas yang semerbak harum, tidak seperti jenis tembakau lainnya. Jenis tembakau populer lainnya adalah jenis besuki. Kenapa dinamakan jenis tembakau besuki? Karena tembakau ini banyak ditanam di wilayah Besuki, yakni Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Tampilan pohonnya sangatlah ramping. Dalam dunia perdagangan, tembakau ini dikenal dengan sebutan Java Tobacus karena karakteristiknya yang memiliki aroma agak harum, bahkan lembut dan ringan. Jenis tembakau ini sangat cocok untuk dijadikan bahan atau pembungkus rokok cerutu. Jenis tembakau yang populer lainnya yakni tembakau Lumajang. Tembakau ini juga dikenal dengan nama tembakau sawah atau tegal. Jika dilihat secara fisik, tembakau Lumajang ini berukuran cukup tinggi dan ramping, mirip dengan tembakau besuki. Jumlah daunnya pun sama dengan tembakau besuki, rata-rata 20-28 helai. Namun keduanya memiliki warna yang berbeda. Ada yang merah muda, merah tua, biru muda, biru tua. Jenis tembakau ini dianggap paling cocok dijadikan bahan rokok pipa yang hanya dibudidayakan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur saja.
tembakau yang berkembang dan banyak diusahakan oleh petani di Jawa ini, yakni jenis tembakau Virginia yang berasal dari wilayah Virginia, Amerika. Tembakau yang pernah dibudidayakan di daerah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, ini kemudian dibudidayakan di Lampung, Lombok Barat, Sulawesi Selatan. Setelah itu kembali dikembangkan di daerah-daerah Pantura, Jawa Tengah, seperti Meragen Demak, Pati, hingga Rembang. Ciri khas dari tembakau Virginia ini yaitu sangat ringan hisapannya, sehingga paling cocok untuk bahan rokok kretek, mild, dan sigaret rokok putih. Apa saja sih hasil olahan tembakau? Tanaman tembakau dapat didiversifikasikan menjadi 3 kelompok olahan. Yang pertama, tanaman tembakau ini dapat diolah menjadi pestisida organik. Kandungan nikotin pada daun tembakau ini memiliki fungsi untuk menghilangkan hama pada tanaman. Yang kedua, tanaman tembakau ini dapat dijadikan menjadi cerutu. Dan yang ketiga, tanaman tembakau dapat dijadikan menjadi rokok. Dan salah satu perusahaan yang mengolah tembakau menjadi rokok yaitu perusahaan Gudang Garam. Perusahaan Gudang Garam merupakan salah satu perusahaan penghasil rokok terkemuka di Indonesia bahkan hingga saat ini. Dan per tahun 2022 jumlah tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini yaitu sebesar 31.559 tenaga kerja. Dan tenaga kerja ini diambil di wilayah sekitaran perusahaan tersebut, khususnya di wilayah kota dan Kabupaten Kediri. Pada perusahaan Gudang Garam memiliki struktur anak perusahaan yang memiliki kewenangan dan tugas masing-masing di setiap perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu PT Surya Pamenang yang bergerak di bidang industri kertas. Yang kedua yaitu PT Surya Madistrindo yang bergerak di bidang perdagangan. Yang ketiga yaitu PT Surya Air di bidang jasa transportasi. Yang keempat yaitu PT Graha Surya Media di bidang hiburan atau entertain, dan memiliki anak turun perusahaan lagi yaitu bernama PT Surya Wisata yang bergerak di bidang pengusahaan objek wisata. Yang kelima yaitu PT Surya Inti Tembakau yang bergerak di bidang pengolahan tembakau. Yang keenam yaitu PT Surya Abadi Semesta yang bergerak di bidang industri peralatan perlindungan dan keselamatan. Yang ketujuh yaitu PT Galaxy Prime yang bergerak di bidang jasa transportasi. Dan yang kedelapan yaitu Surya Doho Investama yang bergerak di bidang jasa investasi. Dan yang kesembilan yaitu PT Surya Kerta Agung yang bergerak di bidang konstruksi. Apa hubungan intra dengan pelaku usaha? Hubungan intra dan pelaku usaha, hubungan yang dimaksudnya adalah hubungan antara petani tembakau dengan usaha pabrik rokok. Sangat kompleks hubungannya dengan berbagai hal, yang dimana banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Saat ini, kebijakan pengendalian tembakau dan konsumsi rokok sangat erat hubungannya dengan petani tembakau dan pabrik rokok. Dalam hal ini, pemerintah dan instansi terkait harus melakukan koordinasi guna untuk kelancaran pasokan bahan baku yang ada di dalam negeri, mengutamakan produk dalam negeri atau hasil petani dalam negeri. Dengan adanya program ini, dapat mempererat hubungan antara petani tembakau dengan pabrik rokok.